Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Reksi Kustiawan dari kelas 2C dengan NIM 243305088. Di sini saya akan mempresentasikan tentang workshop instalasi listrik. Di sini pembahasan yang akan kita bahas yaitu ada pengertian, lalu yang kedua ada APD, yang ketiga ada komponen, lalu yang keempat ada wiring. Dan yang kelima ada perhitungan dasar, serta di situ nanti ada gambar wiring diagram dan lainnya. Yang pertama, pengertian dari instalasi listrik. Pengertian dari instalasi listrik merupakan rangkaian yang berfungsi menyalurkan daya listrik dari sumber listrik seperti PLN bertegangan tinggi menuju ke perangkat elektronik dengan tegangan rendah. Untuk memastikan bahwa perangkat listrik menerima daya yang cukup untuk beroperasi serta memberikan perlindungan bahaya seperti korsleting listrik dan kebakaran akibat listrik. Instalasi listrik meliputi tentang pemasangan kabel, lalu yang kedua ada pemasangan perangkat listrik seperti stop kontak, lampu dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada pemasangan perlindungan perangkat listrik seperti MCB, fuse, grounding, dan lain-lain. Di sini ada jenis sumber tegangan tinggi itu dari jenis pembangkit listrik seperti pembangkit listrik PLN, PLTA, lalu pembangkit listrik megawatt, PLTU, dan ada 8 jenis lainnya. Dan ini aliran listrik yang bersumber dari tegangan tinggi lalu didistribusikan menuju ke rumah-rumah yang bertegangannya lebih rendah ya. Lalu yang kedua di sini ada APD. APD itu adalah alat pelindung diri. Merupakan perlengkapan yang digunakan di seluruh tubuh untuk melindungi atau mengurangi resiko kecelakaan kerja seperti kayak tersengat listrik, tertimpa barang, terpapar radiasi. Nah, fungsi APD itu agar tidak terlalu berbahaya. Lalu yang ketiga di sini ada komponen instalasi listrik. Yang pertama di sini ada komponennya yaitu MCB, miniatur circuit breaker. Di sini MCB berperan melindungi sirkuit dari kelebihan beban. Lalu yang kedua ada saklar, digunakan untuk memutus dan menghubungkan aliran listrik dalam sebuah rangkaian. Lalu yang ketiga sudah jelas ada kabel, digunakan untuk menyambungkan aliran listrik. Lalu yang keempat ada outlet. Lalu di sini totalnya ada 8. Lalu yang kelima ada KWH meter. Ini digunakan untuk mengetahui penggunaan listrik dalam jangka waktu tertentu. Lalu ada fitting. Fitting ini merupakan penghubung lampu dengan sumber listrik yang penghubungnya. Lalu di sini ada pipa kondit, digunakan untuk melindungi kabel dari kerusakan serta menambah kerapihan instalasi listrik. Lalu yang terakhir ada lampu, merupakan sumber cahaya yang mengubah aliran listrik energi listrik menjadi energi cahaya. Lalu di sini ada wiring diagram. Wiring diagram itu seperti ini. Nah, di sini kan ada 3 kabel. Yang warna kuning merupakan kabel ground, lalu yang merah merupakan fasa, dan yang warna biru merupakan netral. Dan ini ketiga kabel ini saling punya fungsinya masing-masing. Kayak ini yang warna merah itu terhubung dulu ke saklar, habis dari saklar baru dia nyambung ke lampu sebagai penghubung mati enggaknya si lampu itu. Lalu yang warna biru itu langsung ke lampu tanpa ke saklar. Lalu yang warna kuning ini terhubungnya ke stop kontak.
Di sini stop kontak ada 3 kabel, yaitu fasa ground netral. Ground ini sebagai pengaman jika ada kebocoran arus. Ya, si kabel ground ini yang bekerja, yang saya pelajari sih kayak gitu. Nah, di sini ada penjelasan tentang wiring. Apa itu wiring? Wiring diagram adalah representasi visual yang menunjukkan sambungan fisik antar komponen listrik dalam sebuah rangkaian. Diagram secara resmi menggambarkan jalur kabel yang sebenarnya, termasuk warna, nomor, dan lokasi terminal seperti yang tadi saya lihatkan. Di sini ada 3 warna, yaitu warna kuning adalah kabel ground, lalu warna biru adalah kabel netral, dan yang warna merah adalah fasa. Itu representasinya. Lalu di sini ada sinolen. Penjelasan tentang sinolen yaitu rangkaian diagram representasi sederhana dari sistem tenaga listrik atau sistem distribusi listrik yang digambarkan menggunakan satu garis tunggal untuk mewakili semua komponen. Contohnya seperti milik saya yang ini ada. Nah, ini ada simbol-simbol kayak saklar, lampu, dan stop kontak. Kalau sinolen itu kayak langsung aja satu warna ini kayak nyambungnya ke saklar. Ya betul, ini ke saklar. Nah, langsung nyambung lagi ke lampu. Langsung yang atasnya lagi nyambung ke apa sih namanya? Stop kontak. Jadi kayak satu garis itu sebagai peta untuk kemana-kemananya gitu. Lalu di sini ada perhitungan dasar. Perhitungan dasarnya sesuai dengan yang ada di AutoCAD ini. Dimana rumusnya yaitu I dikali 0,85 dikali 125. Itu adalah total bebannya. Total beban kan ini totalnya itu ada sekitar, dari semua itu ada 876. Lalu dibagi dengan bebannya 876. Lalu dibagi dengan sumber tegangan. Sumber tegangannya yaitu 220, dibagi hasilnya sama dengan 4,07. Lalu dimasukkan ke dalam rumus, yaitu P sama dengan I dikali cos P dikali 125%. Cos P ini adalah 0,85. Hasilnya 4,07 dikali 0,8 dikali 125. 125% itu merupakan apa ya? Toleransi untuk pengaman. Jika misalkan kalau misalkan 100% itu kayak rada beresiko gitu kan, ditambah 25% jadinya kayak ada toleransi untuk keamanan ya disebut ya. Dan hasilnya setelah mengkalikan ketiga itu adalah 4,32 sesuai. Lalu di sini ada kapasitas kabel. Untuk kabel kapasitas kabel dengan lebar 1,5 mm itu dia dapat menampung arus sekitar 15 ampere. Lalu yang 2,5 mm adalah 20 ampere. Lalu yang 4 mm 26 ampere. Lalu 6 mm adalah 34 ampere. Lalu 10 mm adalah 40 ampere. Karena rumah saya hanya membutuhkan arus sekitar 4,32 ampere, jadinya di sini saya menggunakan kabel dengan lebar 1,5 mm karena itu sudah sesuai standar keamanannya. Lalu di sini ada link video saya sendiri. Nah, ini linknya. Nanti saya simpan di sini. Lalu ya, cukup sekian dari saya. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, kesalahan,
atau kata-kata yang tidak enak saya sampaikan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.